Selamat pagi. Oke, pagi. Sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka penguatan kompetensi guru BK, guru mata pelajaran dan guru kelas atau guru wali. Nanti kita akan bahas terkait tentang praktek baik yang sudah saya kerjakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Sebelum dimulai, mohon berkenan untuk bisa berdiri. Bapak Ibu semua bisa, mohon dibantu. Jadi kita ada senam otak dulu bahasanya. Jadi nanti ikuti gerakan yang saya lakukan. Biasa dulu deh. Seperti ini Bapak Ibu. Terus ganti. Terus ganti pelan. Ganti lagi. Ganti lagi. Agak cepat. Ya, kita sama-sama belajar itu. Nah, ini yang ini ke depan Bapak Ibu ya, yang ini ke belakang, satu-satu. Yang ini ke belakang, yang kiri ke belakang, yang kanan ke depan. Sekarang pelan-pelan, coba yang depan ke depan, yang kiri ke belakang. Ayo. Cepat, jangan lupa. Itu katanya senam otak. Jadi kita belajar bagaimana fokus kita tidak teralihkan karena gerakan kita yang berbeda. Oke, itu untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kelihatannya sudah semangat Bapak Ibu sekalian. Saya tanggal 1 sampai tanggal 4 dipanggil oleh fasilitator nasional di Kabupaten Pesisir Barat. Tugasnya ini yang di awal ini. Jadi kami itu membentuk padepokan. Bahasanya guru-guru itu adalah pendekar. Artinya kita semua orang hebat, orang pilihan, karena tidak semua orang bisa menjadi pendekar atau orang yang hebat. Maka apa yang diberikan ketika kami dipanggil oleh fasilitator nasional? Nah, bunyinya begini. Selamat datang di perguruan Bumi Kinasi. Selamat Anda sudah menjadi pendekar terpilih. Kalian telah dipanggil oleh semesta untuk menjalankan sebuah misi penting. Misi pentingnya apa Bapak Ibu? Misi pentingnya yang tadi Pak bagus. Misi pentingnya adalah perjuangan untuk menciptakan padepokan yang aman, nyaman dan menggembirakan. Kalau pada akhirnya padepokan itu mau menciptakan padepokan yang aman, nyaman, padepokan ini sama dengan lembaga ya, instansi atau sekolah. Jadi sebetulnya tugas saya sudah pernah disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya ketika ada pelatihan pembelajaran mendalam kemarin oleh Pak Abdul, Bu Mei, Bu Dia. Itu sebetulnya pada akhirnya menuju ke sana. Tetapi ini versi BK. Ini versinya BK. Jadi BK itu sebetulnya ada ilmu terkait tentang bagaimana penanganan kasus. Tapi 7 jurus BK ini menjadi bagian yang dikebut-kebut oleh Menteri Pendidikan hari ini. Jadi
Kalau kemarin kurikulum merdeka, guru BK ini kayak kurang terlibat. Contohnya dari semua pelatihan, termasuk pembuatan modul RPP, guru BK itu ya udah yang penting nyambung, Tetapi menteri yang kali ini memperhatikan betul guru BK harus bisa memberikan pengetahuan atau pengalaman kepada guru yang lain. Salah satunya adalah kami dipanggil untuk memberikan implementasi dari ilmu BK itu sendiri. Next, Pak Agus. Nah, untuk mendukung visi itu maka saya diberikan 7 kartu jurus BK hebat selama 4 hari. Dan itu sudah saya kuasai. Tetapi walaupun dikuasai, ilmu itu tidak bisa diimplementasikan atau tidak bisa terlihat kalau kita tidak memberikan praktek baik seperti hari ini yang saya lakukan. Next. Nah, ini gambarannya ini Bapak Ibu 1 sampai 7. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, pernah dengar, pernah baca atau pernah mempelajari. Jadi ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, kemudian jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi dan menata situasi. Kayaknya Bapak Ibu semua ini sudah paham ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah paham, tinggal bagaimana kaitannya dengan proses penanganan guru BK itu sendiri, dengan kenapa guru BK yang diutus untuk menguasai 7 jurus ini, tetapi kenapa implementasinya ke semua guru mata pelajaran dan bahkan wali kelas dan guru wali. Karena ternyata Bapak Ibu, next bagus. Nah, dari 1 sampai 5 jurus yang kami pelajari, ternyata 1 sampai 5 itu khusus untuk anak didik kita. Bagaimana implementasi pembelajaran hari ini adalah menuju pada 7 jurus ini. Untuk 6 dan 7 itu adalah bentuknya kerjasama atau kolaborasi antara berbagai pihak. Saya dengan wali kelas, saya dengan guru wali, saya dengan orang tua, saya dengan pihak lembaga terkait seperti penanganan anak, ya, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Lanjut Pak Agus. Esensi BK di jalur pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, perkembangan optimal murid itu tidak terjadi hanya ketika guru memberikan pembelajaran yang terbaik, tetapi ada banyak ranah yang dapat mengantarkan murid kita sampai dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ini esensinya adalah upaya keunikan komplementaritas, upaya saling melengkapi, saling mendukung. Wilayah layanan guru dan guru BK terletak pada peran yang saling melengkapi dalam upaya pengembangan murid secara optimal. Jadi sebetulnya Menteri Pendidikan kita hari ini itu meminta bahwa BK itu harus hadir penuh dalam proses penanganan masalah ataupun hambatan siswa, kolaborasi dengan wali murid ataupun guru wali ataupun guru. Sedangkan guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Jadi garis besarnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran itu hari ini mengajar itu hanya fokus kepada penuntasan atau pemahaman tentang akademik, artinya dia bisa matematika, bisa PKN, bisa IPS ataupun ilmu-ilmu terkait pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Tetapi kami guru BK diberikan kesempatan untuk dapat mengawal anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai 4 bidang yang kami ajarkan. BK itu ada 4 bidang layanan yang memang dukungan sistem yang layanan dasar yang kami berikan, yaitu ada 4 bidang. 1, bidang bimbingan belajar, bimbingan sosial, kemudian pribadi dan karir. Jadi 4 bidang ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu menyampaikan materi yang diajarkan di kelas. Jadi contoh anak ketika belajar salah satu pelajaran terdapat hambatan. Hambatan itu terletak di mana? Pribadinya, sosialnya, atau belajarnya, atau karirnya. Contoh anak yang kelas 9 hari ini, dia sudah pinter nih belajar tentang banyak hal. Artinya dia sudah pinter, contohnya dia prestasinya baik. Tetapi dia masih bingung, setelah lulus ini saya mau ngambil jurusan apa. Nah, ketika anak bingung mau ngambil jurusan apa, nah kami hadir sebetulnya. BK ini hadir untuk memfasilitasi. Nah, kamu ini bakatnya di sini, di bidang ini. Maka kita arahkan ke sana. Maunya kan seperti
seperti itu. Sebetulnya pada akhirnya kami itu bisa memfasilitasi anak untuk dapat mencapai cita-citanya di akhir atau di masa depan. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu, walaupun hanya sekilas, tetapi mudah-mudahan jelas. Next, bagus. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, kenali potensi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melakukan ini. Anak tidak bisa belajar di pelajaran saya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu masalahnya apa. Apakah anak itu suka dengan pelajaran saya, atau anak itu memang ada hambatan di pribadinya, sosialnya dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian pasti dapat mengukur potensi anak itu. Oh, anak ini nih pantasnya, baiknya seperti apa, itu pasti sudah bisa. Nah, kenapa yang pertama kenali potensi, Bapak Ibu? Guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Sebetulnya ini sudah kita gumulkan dari awal kurikulum Merdeka juga sudah ada, bahwa anak itu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh anak yang memiliki kemampuan auditori, kinestetik, yang begituan kan itu sudah kita pahami bersama. Tetapi untuk implementasinya ini butuh kita kuatkan kembali bagaimana agar potensi anak itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang ada dalam dirinya. Nah ini kalau lihat konsep Bapak Ibu semuanya, ada kecerdasan maju, gaya belajar yang tadi saya sampaikan, kemudian tampil menerapkan asesmen. Saya sendiri Bapak Ibu sebenarnya sudah coba membuat asesmen observasi sifatnya. Jadi tahu nih anak ini nih suka di bidang apa, sebetulnya sudah pernah. Tetapi untuk konsistensi dalam melakukan hal tersebut kami belum bisa. Makanya hari ini saya juga mungkin di akhir nanti Bapak Ibu bisa merekomendasikan nih anak ini potensinya baik nih, harus kita arahkan. Harapannya begitu Bapak Ibu. Next, kemudian, nah ini kalau dilihat dari diskusi dan gali makna Bapak Ibu, 1 sampai 3 itu ada hubungannya dengan bagaimana asesmen itu sangat penting. Walaupun itu sebetulnya di sini ada proses kita belajar bagaimana menggunakan asesmen, tapi sifatnya itu hanya penambah penambah untuk mengetahui bahwa asesmen itu penting. Potensi apa saja yang akan Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Nah ini bisa dilihat kalau Bapak Ibu tidak ada aplikasi asesmen yang mumpuni ataupun belum paham, Bapak Ibu bisa observasi saja deh. Anak ini nih kalau belajar sukanya kurang memperhatikan, tetapi nyambungan. Nah ini kan bisa dilihat dari bagaimana dia merespon. Ternyata anak ini sukanya mendengar atau auditori dan lain sebagainya. Nah next, bagus. Nah ini kalau kita mengenali 3 gaya belajar itu ada gaya belajar visual, auditori, dan belajar kinestetik. Saya yakin ini semua juga sudah Bapak Ibu pahami selaku guru mata pelajaran. Artinya Bapak Ibu mengajar itu juga sudah bisa menempatkan diri. Anak ini walaupun tidak secara utuh untuk memetakan oh anak ini gaya belajarnya visual, tapi saya yakin Bapak Ibu sekilas itu sudah bisa melihat oh anak ini memiliki gaya belajar yang seperti ini. Terutama mungkin Bu Melody yang memang sudah mahir nih di bidang ini. Jadi saya percaya bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Melody ini sudah sesuai dengan gaya belajar. Nah harapannya ke sana yang untuk yang poin pertama kenali potensi. Next, bagus. Yang kedua, kelola emosi. Di kita itu anaknya ya tergolong luar biasa. Artinya luar biasanya secara emosi itu anak kita butuh perhatian khusus. Nah, kalau suatu ketika anak kita itu muncul emosinya yang berlebihan, contoh emosi yang muncul itu marah, berkelahi dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai guru tidak memahami emosi kita, ini ujungnya bisa tidak selesai Bapak Ibu. Karena banyak kejadian di media sosial antara guru dengan anak dalam proses penanganan kasus, bisa jadi guru dan anak yang berantem pada akhirnya. Kemudian tidak selesai masalahnya di saat itu. Nah, dibutuhkan adalah kelola emosi. Apa yang bisa dilakukan guru BK dan guru non BK, artinya Bapak Ibu guru mata pelajaran, terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Anak kan macam-macam Bapak Ibu ya masalahnya ya.
Kalau kita lihat itu di kelas itu dari 30 siswa pasti yang aktif hanya 10%. Maksudnya betul-betul mau belajar. Yang lainnya itu ya ini terdapat pengelolaan emosi yang kurang baik. Contohnya di kelas kurang konsentrasi belajar, ribut sendiri, asik mainan sendiri, tidak mendengarkan ketika kita menjelaskan. Nah ini maksudnya ketika ada anak muncul emosi yang ditunjukkan dari anak, kita dapat minimal meminimalisir lah ya. Artinya kita menstimulasi dengan berbagai cara yang kita berikan. Contoh dengan perhatian kita mendekat kepada anak, bisa jadi kita menanyakan langsung kepada anak. Yang bingung kan ketika kita mengajar ada anak yang memunculkan emosi, contohnya malas belajar, kantuk dan sebagainya, kita tidak respon. Nah ini yang susah Bapak Ibu. Artinya anak itu akan terbiasa dengan suasana yang seperti itu. Nah ini maunya adalah guru langsung membantu ke kelas untuk membantu murid mengelola emosi. Apa yang konsep yang perlu dimunculkan? Nah ini juga sudah pasti Bapak Ibu sudah pernah kita pelajari. Konsepnya adalah konsep sel dan 5 kompetensi sel. Sosial emosional learning atau pembelajaran sosial emosional. Nah, ini kan sudah kemarin pembelajaran dalam sudah kita pahami bersama. Nah, tinggal kita praktekkan lagi Bapak Ibu. Kemudian EMC itu dalam pembelajaran sel, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangannya. Next bagus. Nah, pembelajaran sosial emosional itu ya terdiri dari 4 bidang ini. Sel, kalau saya baca bahasa Inggrisnya kayaknya ada kerepotan Bapak Ibu. Jadi menyadari diri, mengelola emosi, mengambil keputusan bertanggung jawab dan terampil berrelasi. Nah ini kan sudah kita bahas bersama kemarin Bapak Ibu ya, artinya sudah jelas. Next. Kemudian, nah ini yang masuk EMC itu ada mindfulness, kemudian critical inquiry, compassion, empathy. Nah ini kan bentuk-bentuk bagaimana cara mengatasi agar anak itu mengurangi emosinya yang saat ini terjadi. Jadi bisa kita menggunakan mindfulness ya, dengan tarik nafas sebentar, suruh tenangkan dulu. Ketika ada anak yang ribut, jangan langsung kita hakimi Bapak Ibu. Tahu-tahu kamu berantem langsung kita hajar, tendang. Nah itu kami betul BK yang kemarin ya, tapi hari ini alhamdulillah tidak. Jadi bisa menggunakan empati. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih nak? Baik banget ya kalau guru menerapkan empati ini. Next. Nah kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Pasti Bapak Ibu juga sudah mempelajari dan pasti paham. Resiliensi itu sama dengan dialectic ya Bapak Ibu ya. Dialectic itu kemampuan guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Resiliensi itu sama aja ketika anak mengalami kegagalan, anak mengalami putus asa ketika belajar. Anak yang sudah menyerah nih, saya sudah belajar matematika terus tapi tetap nggak bisa, gurunya nyerah nih, saya nggak mau belajar lagi. Nah bagaimana kita seorang guru dapat menghadirkan diri untuk menumbuhkan kembali semangat itu? Nah itu resiliensi. Bagus. Jadi kalau di pengertiannya yang tadi kemampuan seorang untuk bangkit kembali. Jadi kita berikan resiliensi, anak itu dapat tumbuh kembali semangatnya yang memang sudah mungkin pudar atau hilang. Next. Kenapa dialectic itu penting Bapak Ibu? Nah kalau kasusnya ini kan sudah nggak asing Bapak Ibu ya. Sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Nah ini kan ada kejadiannya. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ini kan sebetulnya proses pemikiran yang sebetulnya nggak salah, tetapi keliru. Belum saatnya dia ya untuk prestasi seperti itu. Makanya resiliensi hadir adalah untuk membantu anak jangan sampai stres berlebihan. Kan ini faktor bunuh diri itu kan karena terjadinya stres yang berlebihan sehingga seolah-olah hidup sudah tidak ada arti lagi sampai dia bunuh diri. Ya ini tidak terjadi hanya kepada siswa kita, tetapi siswa yang lain, kepada kita sebagai seorang guru. Oleh karena itu resiliensi ini penting Bapak Ibu untuk kita terapkan. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah mengajar, sudah memberikan yang 3 jurus tadi, potensi anak sudah diketahui, kemudian Bapak Ibu sudah bisa menerapkan
pembelajaran yang baik, maka harapannya Bapak Ibu bisa mempertahankan. Jadi yang kemarin sudah baik proses belajarnya, modul ajarnya, medianya sudah baik, maka dijaga, jangan sampai kendor. Makanya temanya hari ini kan penguatan kompetensi guru BK, guru mata pelajaran, guru wali. Artinya Bapak Ibu sebetulnya sudah pernah melakukan dan bahkan yang dilakukan sudah lebih baik waktu itu. Tetapi hadirnya kami guru BK sebetulnya membantu dan mendukung. Ayo pertahankan konsistensinya. Yang sudah baik jangan sampai kendor. Yang belum, ayo bareng-bareng. Ini kan jaga konsistensi. Guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif pada murid, terutama Bapak Ibu ketika kita mengajar. Yang kita perlihatkan adalah bagaimana anak dapat berperilaku disiplin positif. Nah ini harapannya kan di sana. Disiplin positif itu ya sudah juga pernah kita sampaikan, artinya sudah pernah kita pelajari bersama. Nah itu Bapak Ibu, yang jelas konsistensi ini tidak terlepas dari bagaimana upaya kita dalam mempertahankan yang sudah baik. Nah ini kesadaran plus paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Termasuk anak kita ya Bapak Ibu ya. Anak kita itu sangat tidak suka tahu-tahu kita memerintah, tahu-tahu dipaksa harus begini, harus begini. Apa dasarnya Bapak Ibu? Dasarnya karena kebutuhan dasar manusia itu akan ada 5. Salah satunya itu ingin dihargai otonominya atau kemerdekaannya. Dihargai Bapak Ibu. Nah, next Pak. Jadi dasar 5 dasar kebutuhan manusia itu salah satunya menghargai Bapak Ibu atau otonomi. Nah, jadi bagaimana kita hari ini menghadirkan diri dalam pembelajaran? Nah ini Bapak Ibu, untuk 5 dasar kebutuhan manusia. Ada bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, kemudian penguasaan. Kita tadi kebebasan atau dihargai. Jadi kita butuh sekali yang namanya mendengarkan anak dulu. Ketika kita belajar, kita memberikan pembelajaran, anak ini suatu waktu ternyata memiliki kejenuhan atau tidak mau diperintah. Kalau pelajaran contohnya anak disuruh mengerjakan ini tidak dikerjakan, atau dia sangat terpaksa atau tidak menikmati, ini berarti ada hal yang mungkin perlu kita berikan yang lain. Nah, tapi ini kan keterampilan yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kadang kita mengajar itu ya asik dengan proses hari itu, tetapi kita kadang tidak memperhatikan satu persatu anak itu kita hargai atau tidaknya. Kadang kita langsung ambil sampel saja sudah baik, kemudian yang lain kita samaratakan. Nah ini sebenarnya kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Jadi anak ini mau diperintah dengan senang hati apabila memiliki 10, salah satunya kita terapkan. Anak itu senang Bapak Ibu. Anak belajar dengan pelajaran praktek apa? Anak itu menyukai, pasti dilakukan. Kemudian kebanggaan. Anak itu diperintah kayak apa? Manapun. Kalau anak itu kita berikan pujian, tapi bukan berarti setiap kita memberikan perintah dikasih pujian, tidak Bapak Ibu. Tapi minimal kita berikan reward lah ya, artinya kebanggaan untuk anak tersebut. Kemudian keingintahuan. Anak itu bakal mengerjakan sesuatu kalau keingintahuannya lebih tinggi. Contoh mau belajar nih, memecahkan masalah, akar dan lain sebagainya. Kalau anak itu punya ketertarikan, pasti mau kayak manapun susahnya masalah ataupun pelajaran itu. Kemudian minat, ya pasti kalau anak itu minat dengan suatu pelajaran, ya kita pasti lebih enak mengarahkan anak itu. Kemudian tujuan, anak ini paham dengan tujuan belajar. Apa sih pelajaran? Dari anak ini mengetahui kalau saya belajar IPA, maka saya akan mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, atau saya dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait pemanfaatan dan lain sebagainya. Ini kan pasti jelas tujuan mereka jelas. Kebutuhan. Anak itu akan melakukan sesuatu hal kalau dia memiliki kebutuhan. Artinya saya butuh nih belajar ilmu IPA, saya butuh nih belajar ilmu EPS untuk memperkuat sosial saya, untuk memperkuat pengetahuan saya. Pasti anak itu mau sesulit apapun, pasti akan tumbuh belajar yang semangat. Kemudian manfaat, pasti kalau anak itu sudah mengetahui pelajaran yang kita berikan bermanfaat bagi dirinya dan masa depannya, apa
apa yang tidak dilakukan Bapak Ibu. Kemudian tantangan. Nah ini biasanya suka dengan tantangan, apalagi anak remaja. SMP itu kan suka dengan tantangan. Dikit-dikit ganti pembelajaran, dikit ganti media. Harus tertantang nih, karena berbentuk media itu dapat memicu anak itu tumbuh penasaran yang baru. Itu pasti Bapak Ibu. Kemudian keyakinan. Kalau nah ini yakin itu sebetulnya susah ditumbuhkan ke anak. Tetapi kalau anak sudah yakin saya belajar itu dapat ilmu, maknanya diterima, pasti bisa. Kemudian maknanya ya berbeda jauh dengan. Nah jadi kalau 10 tombol ajaib minimal kita bisa tumbuhkan 1, 2 atau 3, maka bisa dikatakan ya kita berhasil Bapak Ibu untuk mengajarkan. Tetapi kalau 10 ini nggak muncul sama sekali satu pun, nah ini berarti ada hal yang perlu mungkin kita perbaiki. Mungkin kualitas kitanya, belajarnya, atau medianya, ataupun modul dan lain sebagainya. Ini minimal salah satu. Kalau 10 aktif semua tombol ajaib ini, saya rasa belum ada yang sesempurna itu, karena sempurna kan bukan milik kita. Tetapi minimal 1, 2 sampai 3 kita tumbuhkan apa yang Bapak Ibu mau dari yang itu. Next, bagus. Nah, kemudian yang kelima, jalin koneksi. Di sini guru BK, kontrol dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik. Nah ini, Bapak Ibu pasti pernah melakukan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu pasti akan merasa berbeda ketika anak A, anak B dekat dengan kita dengan segala hal ya Bapak Ibu ya. Dia mengalami kesulitan belajar, dia mau curhat, mau cari tahu ke kita, dengan anak yang sama sekali tidak pernah tanya ke kita. Pasti beda hasil belajarnya, pengetahuannya, atau diterimanya ilmu kita juga berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena dasarnya adalah koneksi kita bagus dengan anak itu. Nah, yang perlu kami perbarui kan BK. Yang BK sendiri koneksi dengan anak sebetulnya kurang. Tetapi hari ini saya sudah belajar mengajarkan itu. Artinya bagaimana kita tetap menjalin koneksi yang baik, komunikasi yang baik, yang efektif, yang kira-kira Bapak Ibu sekalian tidak melakukan diskriminasi atau menjelekkan, memojokkan anak, apapun bentuk kesalahannya Bapak Ibu. Mau anak itu tidak bisa sama sekali, mau anak itu susah sama sekali diatur, kita jangan pernah menjustifikasi, mendiskriminasi, memojokkan dan sebagainya. Karena kalau kita sampai mendiskriminasi, maka koneksi atau komunikasi akan ada renggang atau tidak terjalin dengan baik. Kerek. Nah, untuk simulasi aktivitas sebenarnya ada permainan Bapak Ibu. Bagaimana kita itu dapat melakukan komunikasi yang efektif atau tidak itu dilihat dari kita bermain peran. Tetapi karena kemungkinan tidak memungkinkan, jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita coba aja lah ya. Bapak Ibu berpasang-pasangan hari sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa yang mungkin jadi pertanyaan di sana. Bapak Ibu bisa berhadapan berdua. Izin sebentar, Bapak Ibu silakan berhadapan. Berpasangan berhadapan, Bapak Ibu berhadapan. Nanti simulasi ini untuk anak Bapak Ibu. Ya. Silakan berpasangan sudah. Berhadapan Bapak Ibu ya. Berhadapan. Sudah. Oke, coba sekarang ditentukan orang A. Orang A siapa? Orang A tunjuk tangan. Orang A. Ya, orang A salah satu ya. Orang B nanti satunya. Sekarang silakan enggak berdiri Bapak Ibu, duduk aja. Duduk aja. Kita hanya simulasi bagaimana komunikasi itu efektif. Berhadapan sudah. Sekarang orang A ikuti instruksi, mohon izin Bapak Ibu ikuti instruksi. Orang A silakan bercerita sebanyak-banyaknya. Orang B itu cukup diam. Waktunya 1 menit atau hitungan dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan. Orang satu, orang A bercerita, jangan jeda, ceritanya terus. Orang B cukup bernyanyi. Enggak ada orang C. Silakan cerita, orang B tidak boleh komentar.
ya. Sekarang orang B bercerita. Sekarang orang B bercerita. Orang A asik mainan HP atau barang yang lainnya. Pokoknya nggak usah lihat. Silakan orang B bercerita. Orang A asik mainan HP. Silakan. Ya mulai. Nggak jadi cerita saya, Pak. Silakan diceritakan dulu. Sudah, pokoknya sudah dapat intinya. Sekarang orang A dan orang B sama-sama bercerita. Jangan kasih jeda. Oke, silakan. Silakan bercerita. Sama-sama bercerita. di video. Oke, cukup Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Sekarang kita lihat di diskusi dan gali makna. Pertanyaan pertama, dari 3 ronde itu apakah komunikasi berjalan efektif Bapak Ibu? 1, 2, 3. Efektif atau tidak? 1, 2, 3 mana yang paling efektif? Yang paling efektif mana? Yang paling efektif? Yang ada cerita. Yang paling efektif? Ya. Yang kedua, ya. Ya, yang pertama kita selesaikan dulu. Ada yang bisa berkomentar kenapa yang satu bisa efektif? Karena yang pertama cerita, yang kedua mendengarkan. Artinya yang cerita itu ada yang mendengarkan. Iya, iya Pak. Terima kasih. Kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, yang kedua sama ketiga udah jelas ya Bapak Ibu ya. Yang kedua sama yang ketiga artinya kurang efektif. Apa yang harus diperbaiki dari 3 ronde yang sudah kita lakukan Bapak Ibu? Saling mengerti. Apa yang kita perbaiki dari komunikasi tersebut? Harusnya seperti apa? Ada yang bisa bantu? Ibu-ibu lah ya. Apa yang perlu diperbaiki dari minum kedua? Menurut saya yang harus diperbaiki dari yang kedua dan yang ketiga itu, kalau misal kita ada orang yang berbicara, berarti kita harus menghargai orang lain. Iya. Jadi supaya sama-sama enak, saling menghargai satu sama lain. Itulah. Oke, baik, terima kasih. Pak Akmal, boleh silakan kasih tanggapan. Ya, masih. Antara 3 komunikasi yang tadi kita peragakan, kira-kira yang perlu diperbaiki yang bagian mana? Tadi saya main HP, maaf kalau nggak sepenuhnya pas, tapi setengahnya saya ikuti. Jadi tadi ada yang berhadapan cerita, ada yang cerita, ada yang main HP. Tuh, sama-sama cerita. Terus satunya Pak? Satu cerita, satu diam. Jadi yang agak error yang 2. Ya Pak ya. Pertanyaannya tadi, kenapa kok tidak Apa yang perlu diperbaiki? apa yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya konteks apa yang harus diperbaiki dari 3 hal tadi, kuncinya kalau yang efektif itu menurut saya harus komunikatif, 2 arah. Jadi kalau yang 2 tadi masing-masing punya arah sendiri-sendiri. Siapa yang mendengar? Masing-masing cerita, ya kan? Terus satu cerita, tapi satunya nggak dengar karena main-mainan HP, nggak juga konteks. Jadi arahnya juga nggak satu arah. Jadi konteksnya kalau menurut saya komunikasi yang baik adalah komunikatif. Komunikatif itu satu arah. Satu arah itu bisa disampaikan, bisa ditambahkan satu tujuan lah. Sudah satu haluan, satu niat, satu tujuan. Yang ada yang tangan juga kan mesra itu. Kan gitu. Baik, itu menurut pendapat saya. Oke, baik Bapak, terima kasih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ternyata betul Bapak Ibu. Kalau dilihat dari 3 komunikasi itu ternyata 3-tiganya belum ada yang efektif. Tapi yang mendekati adalah nomor 1. Kenapa nomor 1 sudah dijelaskan Pak Akmal? Ya.
Jadi betul Bapak Ibu, dari 3 komunikasi tersebut tidak ada yang efektif. Yang pertama, satu berbicara, satu mendengarkan. Ya betul komunikasi, tapi tidak terjadi 2 arah. Harusnya kan ketika saya curhat ditanggapi gimana? Oh iya. Kemudian kayak mana sebenarnya. Nah, dari 3 simulasi itu bisa kita kaitkan dengan siswa kita Bapak Ibu. Coba kita lihat ketika anak kita mengalami kesulitan belajar, kemudian anak terdapat masalah dan lain sebagainya, kita pernah nggak melakukan komunikasi efektif? Jangan-jangan kita langsung mendiskriminasi atau kita menghakimi. Anak datang nih atau anak diam saja, tidak kita berikan dia kesempatan untuk bercerita. Saya Bapak Ibu walaupun personil itu tetap galak, ya nggak mungkin baik. Tetapi ketika ada anak mengalami masalah, datang terlambat, tidak menggunakan atribut dan lain sebagainya, saya tanya dulu dasarnya. Kenapa nggak melakukan? Kenapa tidak menuruti peraturan? Kenapa tidak serius belajar? Kenapa alfa? Kenapa? Dan kenapa? Nah, pertanyaan itu adalah saya utarakan untuk menjalin komunikasi yang efektif Bapak Ibu. Jadi kalau kita jadi guru tidak pernah berusaha menghadirkan diri untuk menjalin komunikasi yang efektif, maka kita tidak akan pernah mendengar keluhan anak kita maunya seperti apa. Maka wajar kalau kita belajar, kalau kita memberi pengajaran kepada siswa-siswa kita, kadang ada yang acuh, masa bodoh, karena itu tadi komunikasi kita mungkin perlu diperbaiki. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah bisa melaksanakan komunikasi itu dengan baik. Next, lanjut. Nah ini rumus mendengar aktif. Kan seperti ini Bapak Ibu ya. Artinya sudah jelas nih. Dengar yang didedikasikan tubuh dan jiwa kita. Kemudian ekspresi diperlihatkan. Ya, jadi kita nggak asik sendiri. Netralkan posisi. Jadi kita berusaha menghadirkan sama-sama netral kita. Walaupun kita banyak masalah nih, seorang guru kan nggak terluput dari masalah Bapak Ibu ya. Termasuk saya guru BK itu banyak masalah. Tetapi ketika menangani anak, ya kita duduk netral. Hilangkan dulu semua masalah, termasuk gangguan. Gangguan ini kan salah satunya masalah kita pribadi. Kita hilangkan dulu, kemudian amati isi pembicaraan. Anak ini ngomong apa sih sebetulnya? Maunya kemana anak ini? Jangan-jangan cuma ngeles doang. Jangan-jangan anak cuma mau ngindar pembelajaran doang. Kan harus tahu Bapak Ibu. Jadi jangan cuma kita dengerin anak cerita panjang lebar, tapi ujungnya kita nggak tahu intinya apa. Nih. Kemudian respon, langsung direspon Bapak Ibu. Kalau anak lagi nangis, ya minimal kita nggak usah nangis sih, tetapi kita minimal bisa memperhatikan ekspresi kita juga. Ya jangan kita acuh dan lain sebagainya. Kemudian jangan dipotong. Anak lagi cerita asik, antusias, jangan langsung Bapak Ibu potong pembicaraan, kasih waktu. Kemudian kalau sudah tawarkan dulu, sudah bisa Bapak bicara, kan begitu. Kemudian Bapak mau bicara, sudah ya, sudah diungkapkan semua ya. Kalau dia sudah jawab, sudah baru kita respon atau kita ngomong. Next, izin Pak. Nah ini kalau keterampilan mendengar aktif, Bapak Ibu pasti sudah belajar dan saya yakin juga sudah bisa menerapkan. Next. Nah ini posisi duduk yang betul kan seperti ini. Selama ini kan ini hanya di BK Bapak Ibu yang mungkin yang baru saya dengarkan. Tapi hari ini guru mata pelajaran, wali kelas, termasuk guru wali harus belajar ini. Jadi kalau ada anak bermasalah, hadirkan diri posisinya seperti ini memang. Anak ini kan lagi contohnya banyak masalah nih. Jadi posisi duduk kita minimal begitu. Jadi condong ke depan. Jadi seolah-olah ekspresi tubuh kita itu menghadirkan diri ke anak itu. Jadi nggak sambil santai dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya ke sana setelah ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak bermasalah, masalah apapun, kita hadirkan diri untuk memberikan respon yang terbaik. Salah satunya dari postur tubuh kita. Next. Nah ini kalau ini keterampilan BK Bapak Ibu koneksi, tapi Bapak Ibu bisa melakukan. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa guru itu harus komunikasi yang baik dan efektif. Salah satu adalah ketika menjalin komunikasi itu harus ada 3 hal ini. Dengan komunikasi Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas anak. Jadi anak yang sudah merasa kecewa, frustasi, kita bisa menstabilkan lagi. Jangan sampai anak itu merasa frustasi dan lain sebagainya sampai ujungnya tentu bunuh diri. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau anak bercerita panjang kali lebar, tetapi anak ini tidak memberikan ranah ke penyelesaian masalah, ya jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kita arahkan terus. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak cerita dengan masalahnya, kita tanggapi.
kecewanya dia sudah kurang nih. Setelah itu kita validasi. Kira-kira tindakan kamu yang mau kamu ambil ini sudah sesuai apa belum? Kalau sudah, mulai kapan? Itu ditanyakan keyakinan. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa guru BK, guru mata pelajaran, kita semua sebagai guru, kita tidak ada hak untuk menyimpulkan bahwa anak itu harus selesai dengan kita atau dengan cara kita. Tidak Bapak Ibu. Di ilmu BK itu emang dari dulu sih, tapi hari ini mungkin perlu diperbaiki. Selalu kita ambil poin penting dan kita langsung ambil ujungnya saja. Gimana caranya selesai kan gitu. Tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi masalah yang timbul dari anak siswa kita harus selesai oleh anak Bapak Ibu. Jadi tugas guru BK, Bapak Ibu sekalian hanya memberikan jalan. Kamu seperti ini, kamu silakan ke sini. Tapi untuk anak itu ke sini ke situ, anak itu yang menentukan. Mulai minggu depan nih, saya tidak terlambat lagi dengan cara bangun 7.30. Siap nggak kamu? Siap, Bapak tunggu 7.30, 7.15. Nah artinya perubahan itu semuanya dimulai dari anak itu sendiri, termasuk sampai penyelesaian masalah. Maka ada yang keliru begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpikir bahwa guru BK bisa menyelesaikan masalah, itu tidak. Maka kenapa setiap masalah yang diselesaikan BK selalu ada yang terulang dan kembali lagi? Karena itu tadi, semua masalah kita selesaikan dengan kesepakatan anak itu sendiri, dan anak itulah yang berubah. Kita itu hanya punya kekuatan karena kita sebagai guru mengarahkan, tetapi untuk memutuskan, merubah, yaitu anak itu sendiri. Sama kayak kita pemimpin di muka bumi kan begitu. Kita hanya bisanya menyampaikan masalah ada perubahan dalam diri anak itu lebih baik atau tidak, yaitu bukan kita yang menentukan, tapi anak itu sendiri dan usaha anak itu sendiri. Baik, next. Lanjut, bagus. Nah ini yang keenam, bangun kolaborasi. Nah ini yang ingin saya perjelas kembali terkait kolaborasi ini. Ini sudah ranahnya antar elemen, antar lembaga. Ini salah satunya adalah guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi ini, kolaborasi. Saya tidak pernah melakukan insya Allah pelanggaran. Setiap penanganan kasus siswa saya selalu koordinasi wali kelas minimal. Wali kelas ini sudah dihadirkan minimal saya untuk tidak lanjut ke orang tua. Orang tahu tidak selesai, saya langsung komunikasi ke atasan, dan lain sebagainya. Memang ranahnya ke sana Bapak Ibu. Nanti kan kita tahu nih masalah anak itu ringan, sedang, atau tinggi, atau berat. Nah kita lihat. Next, bagus. Nah ini bedanya peran guru BK dan guru kelas. Intinya seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu guru mata pelajaran hanya fokus, guru kelas atau guru pelajaran hanya fokus dengan pembinaan anak terkait akademik. Kalau saya terkait 4 bidang itu, pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi biar anak tumbuh dan secara optimal, maka ada kerjasama. Jadi kebutuhan kolaborasinya adalah sama-sama membantu Bapak Ibu, membantu mengatasi masalah anak yang kira-kira setiap hari anak itu pasti ada masalah. Pasti Bapak Ibu. Maka kita tidak bisa terhindar yang namanya masalah, termasuk hari ini dan termasuk saya, termasuk kita semua guru, pasti ada masalah. Tapi sebida-bidanya kita mengatur bagaimana kita menghadirkan diri ke anak itu, ya jangan sampai kita acuh atau masalah itu. Lanjut. Nah ini indikator perlunya kolaborasi. Kapan? Kemudian ketika apa? Bapak Ibu, saya guru BK dengan Ibu wali kelas, guru mata pelajaran melakukan kolaborasi. Ketika ada masalah, maka tadi kembali ke masalah murid. Masalah murid yang ringan itu bisa selesai di guru kelas, guru mata pelajaran, guru piket, guru mapot dengan orang tua, sudah selesai. Kalau yang ringannya ringan banget, contohnya apa yang ringan banget Bapak Ibu? Nggak mau ngerjain tugas, ngerjain tugas sekali tapi Bapak Ibu ya nggak berkali-kali dan nggak diulang. Itu hanya selesai di guru mata pelajaran. Tetapi kalau sudah guru mata pelajaran melakukan pembinaan, sudah dipanggil, kemudian sudah dikasih apalah bahasanya, semangat dan masih berulang dan bahkan 1 semester nggak berubah, masih nggak mengerjakan, berarti larinya ke wali kelas dan guru BK. Wali kelas dan guru BK itu sebetulnya hampir sama Bapak Ibu secara tanggung jawab.
Karena wali kelas itu punya anaknya, kami itu punya hak untuk mengarahkan. Jadi sebenarnya itu proses penanganannya. Nah, kalau masalahnya berat, nah ini masalahnya sedang berat, kita biasanya koordinasi langsung ke waka minimal, waka kesiswaan karena bidangnya. Kemudian langsung ke kepala sekolah. Nah, kalau belum selesai juga, ya kita minta konselor, psikolog. Kalau dia depresi contohnya atau traumanya yang berlebihan itu bisa kesana. Nah ini penyelesaian masalah itu selalu kembali seperti ini Bapak Ibu. Masalah murid. Nah ini Bapak Ibu. Masalah murid itu akan seperti ini pasti realitanya di lembaga ataupun di tempat kerja pasti. Ketika ada masalah presensi kehadiran, contohnya banyak alfa seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Pasti penanganannya adalah atau masalah ketidakdisiplinan atau masalah tentang tidak menggunakan atribut, baju dikeluarkan dan sebagainya. Itu langsung ranahnya adalah murid mendapatkan bimbingan. Tinggal siapa yang memberikan bimbingan itu bisa dilihat dari catatannya dulu Bapak Ibu. Kalau catatannya kita tidak lebih dalam 1 bulan itu hanya 2 dan 3 cukup wali kelas sebetulnya. Tetapi kalau ternyata sudah 21, 25, itu langsung larinya ke BK, wali kelas, kemudian kesiswaan. Larinya ke sana. Kemudian bimbingan oleh guru BK, kita konseling individu, konseling kelompok dan lain sebagainya. Kemudian masalah murid tuntas apa enggak? Kalau yang hijau itu tuntas Bapak Ibu. Tetapi ada juga masalah yang ujungnya masalah murid tidak tuntas. Nah kalau yang tidak tuntas maka kemana larinya? Larinya panggilan orang tua, kemudian home visit kami guru BK ke rumah dengan wali kelas, konferensi kasus. Kalau konferensi kasus itu belum selesai juga maka referral alih tangan. Contoh pembinaan ke polsek, pembinaan ke psikolog atau ke orang-orang yang memang berkompeten. Masalahnya itu belum juga selesai Bapak. Kembali lagi muter lagi masalah akademik ya begitu. Jadi bisa disimpulkan begini Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah anak tentang kehadiran ketidakdisiplinan itu tidak juga langsung panggil orang tua. Maka saya kan sudah sampaikan kemarin. Sudah dilakukan bimbingan belum? Ada waktu itu kejadian. Pak langsung panggil orang tua. Nah ini sudah tahu belum masalahnya? Belum. Sudah pernah dibimbing belum? Belum. Kok langsung panggil orang tua? Selagi kita mampu Bapak Ibu, kenapa enggak kita kerjakan, kita lakukan? Orang tua itu sudah vonis itu, oh anak ini sudah nggak bisa nih dengan kita. Kan anak biasanya sama saya pribadi Bapak Ibu, ada yang selesai dengan kita sepakat. Kalau kesepakatan itu dilanggar, baru ke orang tua dan prosesnya lebih lanjut. Next, bagus. Demikian dari mekanisme kolaborasi ini bisa dilaksanakan ketika ada masalah Bapak Ibu atau tidak ada masalah terkait implementasi potensi. Next, bagus. Nah, tujuan pelibatan orang tua. Ini udah jelas ya Bapak Ibu ya. Orang tua intinya kita memvalidasi tindakan anak ya untuk kesepakatan bagaimana baiknya. Ayo, Pak. Nah, ini 7, menata situasi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan 1 sampai 5 jurus BK, maka Bapak Ibu tolong tata situasi. Bagaimana caranya? Dijaga, dipertahankan. Karena di sini guru BK mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem. Jadi semuanya bekerja Bapak Ibu, tidak sendiri-sendiri. Anak itu selesai kalau semua elemen yang ada itu bekerja sama. Kalau kita sendiri-sendiri, saya BK nih nanganin sendiri, ya nggak bisa Bapak Ibu. Guru pelajaran nanganin sendiri ya nggak bisa. Semua, termasuk petugas kebersihan, tata usaha dan lain sebagainya itu terlibat dalam proses penanganan kasus anak. Next, bagus. Nah ini, kalau bicara resiko Bapak Ibu, mau kita maksimal di atas maksimal, resiko itu pasti terjadi. Contohnya, kalau A itu ancaman, R itu kerentanan, kalau A dikali R dibagi kapasitas, itu tetap resikonya tinggi. Kemudian kalau ancamannya tinggi, kemudian kerentanannya tinggi, kemudian dibagi kapasitasnya agak rendah,
ya maka otomatis risikonya tetap tinggi. Semuanya ada risiko Bapak Ibu. Tetapi kalau ancamannya kita minimalisir, kemudian kerentanannya kita juga minimalisir, kekuatannya, kapasitasnya kita tambah, kapasitas itu ya kita semua elemen yang ada, itu pasti risikonya menurun. Tekniknya di situ. Ancaman itu kan bisa bersumber dari eksternal, anak kebiasaan anak di luar bawa ke sekolah, jadilah yang kurang baik perilakunya. Kemudian tidak bisa dikendalikan. Kemudian kerentanannya, internalnya kayak mana? Kita ini kayak mana dalam menangani masalah? Bisa dikendalikan, kurangnya wawasan anak, kesadaran anak, kemudian keterampilan anak, atau titik lemah yang perlu diperbaiki. Contoh bully ya Bapak Ibu ya, kasus bully ini kenapa masih terjadi sampai hari ini? Karena penanganannya itu ketika kita digemborkan untuk menangani masalah kita lakukan, tetapi kalau enggak kita sudah turun lagi, sosialisasi kurang, pembinaannya kurang. Nah itu kan bisa membuat ancaman itu atau kerentanan itu tinggi. Kapasitasnya, nah ini kapasitas kan bicara tentang kita ya, pelaku ekosistem atau pelaku organisasi. Kesadaran kita bagaimana untuk menangani kasus anak dari gurunya dulu, kebijakan yang diterapkan sekolah. Kita sudah bersusah payah nih menangani kasus anak sampai banting tulang dan lain sebagainya. Kebijakannya nggak bisa nih mengikuti contoh anak diberikan sanksi lebih. Nah ini kan terbatas ya. Artinya kebijakan sekolah juga menentukan keberhasilan dari menurunkan risiko. Fasilitas anak. Ya anak bagaimana mau belajar dengan baik kalau fasilitasnya kurang mendukung. Nah ini kan bisa terjadi praktek baik antara anak dengan rekan sejawat, guru dengan anak dan guru dengan rekan sejawat. Baik, nah ini aspek aman, nyaman dan menggembirakan. Pada akhirnya kan kita sampai di penghujung yang seperti disampaikan tadi, bahwa tujuan dari 7 pengamalan implementasi 7 jurus yang hebat adalah menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Ini relasi aman kan di situ. Jadi dari fasilitas yang memadai, kemudian kebijakan yang bagus. Next. Nah di akhir 5 unsur berpikir sistem. Nah ini yang sudah kemarin kita belajar sebetulnya. Lanjut Pak. Contoh analisis kasus. Ini bully juga sudah. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Kak Seto ini apa ya? Bapak ini ya, Ketua Perlindungan Anak di Indonesia kalau nggak salah. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu jangan mimpi punya anak yang penurut, tetapi kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan juga kerjasama. Pantes baru sadar saya setelah ikut pelatihan, anak ini nggak ada yang nurut, ya. Tapi kalau diajak mandiri dan kerjasama bisa. Nah ini ternyata di situ letaknya. Selama ini saya berpikir saya melakukan tindakan itu biar anak nurut, ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Zaman sekarang anak itu sudah canggih, artinya sudah bisa nggak kayak anak dulu. Jadi bisanya kita hanya bagaimana anak itu bisa mandiri dan bisa bekerja sama dengan kita. Jadi kalau anak itu masih ada yang bandel nggak nurut, berarti memang zamannya sekarang. Kita harus lawan dan kita harus ikuti. Next. Nah nih, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Tidak bisa langsung besok berubah lebih baik Bapak Ibu. Kita cukup analisa mulai benar setahun sebulan kali. Artinya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kerjasama ini ya awalnya kita bertahap. Mana nih yang perlu kita kerjakan bareng-bareng. Habis itu sudah tertata, kita tingkatkan lagi sampai betul-betul masalah itu bisa kita minimalisir. Tapi tidak hilang ya Bapak Ibu. Masalah itu tidak bakal hilang. Tadi resiko tetap ada. Tinggal bagaimana kita menghadirkan tidak ada ancaman yang lebih besar di negara kita. Next. Nah ini, selamat Bapak Ibu bahwa telah berhasil menguasai 7 jurus BK. Oleh karena itu Bapak Ibu pantas untuk mendapatkan seluruh pusaka yang sudah saya berikan. Jadi saya sudah menguasai 7 jurus BK. Saya berikan ke Bapak Ibu guru pendekar, Bapak Ibu sudah menerima dan kita tinggal lakukan yang terbaik sebagai sama-sama pendekar. Demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Setelah ini mungkin diskusi. Saya cukupkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.